Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata di jalanan Surabaya, tepatnya dekat stasiun Gubeng, di mana nama gangster Kwok-Kwok telah lama menjadi pembicaraan. Malam itu, seorang supir truk yang tampak biasa saja menghadapi situasi yang tak terduga. Apakah ini soal keberanian, atau hanya kebetulan yang mengubah segalanya? Simak ceritanya sampai selesai dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan cerita ini jika kalian merasa kisah ini layak untuk didengar banyak orang. Mari kita mulai. Malam itu, kawasan dekat stasiun Gubeng terlihat sunyi, hanya ditemani suara deru kendaraan yang sesekali melintas. Jalanan gelap itu menjadi saksi aktivitas kelompok gangster lokal bernama Kwok-Kwok, yang sering kali berkeliaran mencari mangsa. Mereka dikenal kerap memanfaatkan suasana malam untuk menguasai jalanan, terutama di daerah-daerah sepi. Di sisi lain, Pak Joyo, seorang supir truk berpengalaman dari Jawa Tengah, tengah melintasi daerah tersebut. Ia baru saja menyelesaikan pengiriman barang ke Surabaya dan dalam perjalanan pulang ke arah luar kota. Pak Joyo dikenal sebagai pria yang tenang namun tegas. Malam itu, ia tak menyangka akan bertemu dengan kelompok Kwok-Kwok. Ketika truknya berhenti di persimpangan dekat stasiun Gubeng, Pak Joyo turun untuk memeriksa kondisi ban belakang yang terasa kurang angin. Ia memasang lampu darurat dan mulai memeriksa bannya dengan teliti. Namun, dari kejauhan, 5 anggota Kwok-Kwok memperhatikannya. Lihat, truk besar. Supirnya pasti bawa uang banyak. Salah satu dari mereka berkata sambil menyeringai. Dengan langkah percaya diri, mereka mendekat ke arah truk Pak Joyo. Pak Joyo, yang sedang sibuk dengan bannya, mendengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat 5 anak muda berdiri tidak jauh darinya, membawa rantai dan tongkat kayu. Salah satu dari mereka berseru, "Hei, Pak Tua, malam ini kami yang berkuasa. Serahkan uangmu kalau tidak mau susah." Namun, Pak Joyo tidak menunjukkan rasa takut. Ia berdiri perlahan, menatap mereka dengan mata tenang namun tajam. "Anak-anak, kalau kalian mau uang, cari dengan cara yang benar. Jalan ini bukan untuk kejahatan," katanya dengan suara rendah namun tegas. Kelima anak muda itu tertawa, merasa diremehkan oleh pria yang tampak sederhana ini. Salah satu dari mereka maju ke depan sambil berkata, "Pak Tua, jangan banyak omong. Kalau tidak mau masalah, kasih saja uangmu." Pak Joyo tidak bergeming. Ia tahu malam itu tidak akan mudah, tetapi ia tetap berdiri teguh, tanpa rasa gentar. Suasana mulai tegang, dan jalanan yang sepi menjadi saksi ketegangan yang akan memuncak. Malam semakin larut, namun ketegangan di sekitar truk Pak Joyo semakin terasa. Kelima pemuda itu kini berdiri dalam formasi setengah lingkaran, memblokir jalan di sekitar truk. Pemimpin kelompok, yang memegang rantai besi, melangkah maju sambil memutar rantainya di udara. "Pak Tua, kau pikir kami bercanda? Kami sudah memberi peringatan. Cepat serahkan uangmu sebelum keadaan memburuk," ancamnya dengan nada yang semakin keras. Pak Joyo, yang sejak awal tetap tenang, kini mengamati gerak-gerik mereka dengan cermat. Ia tidak merespons ancaman tersebut, tetapi mengambil langkah kecil ke samping, menciptakan jarak yang cukup untuk mengawasi semua lawannya. Ia tahu bahwa ketenangan adalah kunci dalam situasi seperti ini. Salah satu anggota kelompok, yang tampak lebih muda dan gugup, mencoba memulai serangan dengan melangkah cepat ke arah Pak Joyo. Dengan refleks yang tajam, Pak Joyo bergerak ke samping, menghindari serangan tanpa menyentuh lawannya. Gerakannya yang tenang namun cekatan membuat pemuda itu kehilangan keseimbangan, hampir terjatuh. "Kau main-main dengan kami, ya?" teriak pemimpin kelompok itu, kini terlihat semakin frustrasi. Ia mengangkat rantainya, bersiap menyerang. Namun, sebelum ia sempat bergerak, salah satu anggota lainnya menghentikan langkahnya. "Sudah, kita cari orang lain saja. Supir ini tidak seperti yang lain," ucapnya dengan suara pelan, penuh keraguan. Pemimpin kelompok itu menoleh dengan tatapan tajam. "Kau pengecut? Tidak ada yang kabur sebelum aku bilang selesai," bentaknya, membuat anggota lainnya kembali diam.
Pak Joyo memanfaatkan momen itu untuk berbicara. Dengan suara yang rendah namun tegas, ia berkata, "Anak-anak, jalan yang kalian pilih ini tidak akan membawa kalian kemana-mana. Kalian muda, masih punya banyak pilihan. Jangan buang hidup kalian di sini." Kata-kata Pak Joyo menggantung di udara. Beberapa anggota kelompok tampak terdiam, namun pemimpin mereka hanya tertawa. "Omong kosong. Kami tidak butuh ceramah. Yang kami butuh hanya uangmu," ujarnya sambil melangkah lebih dekat. Pak Joyo tahu bahwa situasi ini tidak akan selesai dengan kata-kata saja. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihannya. Ia tetap berdiri dengan tenang, menunggu langkah berikut dari para pemuda itu. Ketegangan di malam itu semakin memuncak. Jalanan sepi di sekitar stasiun Gubeng menjadi saksi bisu pertemuan dua pihak yang sangat berbeda. Satu kelompok yang mencari masalah, dan satu pria yang tidak akan mundur tanpa alasan yang jelas. Dalam keheningan itu, sesuatu yang besar tampaknya akan segera terjadi. Pemimpin kelompok itu memandang tajam ke arah Pak Joyo, terlihat frustrasi karena responsnya tidak seperti yang mereka harapkan. Keheningan sesaat dipecahkan oleh langkah seorang anggota yang lebih muda. Ia tampak ragu, namun tetap mendekat dengan tatapan mencoba mengintimidasi. Sementara itu, Pak Joyo tetap tenang. Tangannya memegang tepi truk, memastikan ia memiliki pegangan jika situasi memerlukan langkah cepat. Anggota kelompok itu berhenti beberapa langkah dari Pak Joyo, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Pak, jangan bikin masalah. Serahkan saja uangnya, dan kita selesai di sini." Pak Joyo tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada rendah namun penuh makna, "Nak, masalahnya bukan soal uang. Ini soal kalian memilih jalan yang salah. Jika aku menyerah sekarang, aku hanya mendukung kalian terus melakukan ini." Pemimpin kelompok yang berada di belakangnya tertawa sinis. "Kau pikir dengan bicara begitu kami akan berubah? Dunia ini tidak sebaik yang kau kira, Pak Tua." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, langkah seorang anggota lainnya maju, kali ini lebih agresif. Ia mendekati truk dan menggebrak pintu kendaraan dengan tangannya. Suara keras itu menggema di jalan yang sepi, tetapi Pak Joyo tidak terpengaruh. Ia hanya menggeser sedikit posisinya, memastikan ia memiliki ruang gerak. Melihat itu, pemimpin kelompok memberi tanda agar semuanya maju. 4 anggota lainnya mulai bergerak lebih dekat, kini mengepung Pak Joyo dan truknya. Meskipun situasi tampak semakin tidak terkendali, Pak Joyo tetap berdiri dengan penuh keyakinan. Tatapan matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Kalian masih muda. Kalian tidak tahu apa yang kalian pertaruhkan malam ini," ucap Pak Joyo dengan nada yang tenang namun jelas. Salah satu anggota yang lebih muda terlihat berhenti sejenak, kebingungan. Tatapan mata Pak Joyo tampaknya berhasil menyentuh sesuatu dalam dirinya. Namun, tekanan dari pemimpin kelompok membuatnya melangkah lagi, meskipun tampak ragu. Ketika jarak antara mereka semakin dekat, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari jauh. Suara deru motor patroli mendekati kawasan tersebut. Cahaya biru dari lampu rotator mulai terlihat di tikungan jalan, memberi isyarat bahwa polisi sedang melintas. Pemimpin kelompok itu melirik ke arah cahaya lampu yang semakin terang. Ia menggerutu, "Kita urus dia lain kali." Dengan satu gerakan tangan, ia memerintahkan anggota lainnya untuk mundur. Satu persatu, mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat, tanpa melihat ke belakang. Pak Joyo berdiri di tempatnya, menatap mereka pergi dengan ekspresi yang tetap tenang. Ketika suara motor patroli semakin dekat, ia kembali memeriksa bannya, seolah tidak ada yang terjadi. Dalam hati, ia bersyukur bahwa malam itu berakhir tanpa perlu kekerasan. Setelah kelompok pemuda itu pergi, suara motor patroli perlahan menghilang di kejauhan. Jalanan kembali sunyi, hanya suara angin malam yang menyapu jalan kosong. Pak Joyo, setelah memastikan bannya dalam kondisi baik, kembali masuk ke truknya. Ia menyalakan mesin, membiarkan suara kendaraan menjadi teman di tengah kesunyian. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang ke kejadian yang baru saja terjadi. Ia bukan orang yang suka mencari masalah, tetapi pertemuannya dengan kelompok remaja tadi membuatnya bertanya-tanya. Anak-anak muda itu, kenapa mereka memilih jalan seperti itu? Apa yang membuat mereka merasa harus hidup dengan cara seperti itu?
Pak Joyo mengingat masa mudanya. Ia tumbuh di desa kecil di Jawa Tengah, dikelilingi oleh keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Hidupnya tak pernah mudah, tetapi ia belajar dari ayahnya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Ia membayangkan bagaimana hidup anak-anak muda tadi. Apakah mereka tumbuh tanpa dukungan atau mungkin terjebak dalam lingkungan yang sulit? Pikirannya terganggu oleh suara truk lain yang melintas dari arah berlawanan. Ia melirik ke arah sopir lain yang melambaikan tangan, isyarat solidaritas di antara mereka yang menghabiskan malam di jalanan. Pak Joyo membalas lambaian itu, merasa bahwa dunia tidak sepenuhnya gelap. Ketika ia mendekati sebuah tempat istirahat kecil di pinggir jalan, ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia membeli secangkir kopi dari warung sederhana, tempat para supir truk sering berkumpul. Seorang pemuda yang menjaga warung menyapanya. "Capek, Pak? Jalanan malam ini agak sepi." "Ya." Pak Joyo mengangguk sambil tersenyum tipis. "Sepi, tapi tetap penuh cerita," jawabnya singkat. Sambil menyeruput kopinya, ia mendengar percakapan dari supir-supir lain di sekitar. Mereka berbicara tentang kejadian di berbagai tempat, termasuk cerita tentang kelompok-kelompok remaja yang sering membuat masalah di jalanan. Salah satu dari mereka berkata, "Anak-anak sekarang terlalu berani, tapi sebenarnya mereka cuma butuh perhatian." Kata-kata itu menguatkan pikiran Pak Joyo. Ia merasa bahwa anak-anak seperti yang ditemuinya tadi malam tidak sepenuhnya jahat. Mereka hanya kehilangan arah, mungkin karena kurangnya bimbingan atau tekanan dari lingkungan yang tidak mendukung. Setelah beberapa saat, Pak Joyo kembali ke truknya, siap melanjutkan perjalanan. Ia menyadari bahwa meskipun pertemuannya dengan kelompok itu sudah berakhir, pesan dari kejadian tersebut tetap hidup di benaknya. "Mungkin suatu hari, aku bisa berbicara dengan mereka lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih baik," gumamnya sambil menyalakan mesin truknya. Malam itu, di sepanjang jalan yang sunyi, Pak Joyo tidak hanya melanjutkan perjalanannya, tetapi juga merenungkan bagaimana ia, sebagai individu, dapat berkontribusi untuk membuat jalanan lebih aman, tidak hanya dengan keberanian, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Perjalanan Pak Joyo berlanjut di bawah langit malam yang mulai memudar oleh cahaya dini hari. Jalanan yang sepi kini mulai sedikit ramai oleh kendaraan lain, menandakan hari baru yang akan segera dimulai. Namun, pikirannya masih tertuju pada pertemuannya dengan kelompok remaja semalam. Pak Joyo tidak bisa melupakan tatapan ragu salah satu pemuda di kelompok itu, seolah-olah ada keraguan dalam dirinya untuk terus berada di jalan yang salah. Ada sesuatu yang tersimpan di balik keberanian mereka yang tampak, mungkin rasa takut, mungkin rasa kehilangan arah. Ia merasa ada yang bisa dilakukan untuk mengubah cerita mereka. Di salah satu tempat pemberhentian berikutnya, sebuah terminal kecil, ia memutuskan untuk mampir dan berbicara dengan beberapa orang lokal. Tempat itu adalah pusat interaksi antara supir truk, warga setempat, dan para pedagang kecil. Pak Joyo sering singgah di sana untuk bertukar cerita dan mendapatkan informasi tentang situasi di jalanan. Saat ia duduk di sebuah warung kecil menikmati secangkir teh hangat, seorang pria paruh baya yang juga seorang supir mendekatinya. "Pak Joyo, saya dengar tadi malam ada masalah di sekitar Gubeng. Katanya ada anak-anak muda yang bikin onar lagi," ujarnya sambil mengambil tempat di samping Pak Joyo. Pak Joyo mengangguk pelan. "Benar, saya bertemu dengan mereka. Mereka tidak menyerang saya, tapi jelas mereka sedang mencari masalah. Anak-anak itu butuh arah, tapi sepertinya mereka memilih jalan yang salah." Pria itu menghela napas. "Saya sering dengar tentang mereka. Kebanyakan dari mereka anak-anak yang putus sekolah, kehilangan dukungan dari keluarga. Kita sering melihat mereka sebagai ancaman, tapi mungkin mereka cuma butuh tempat untuk merasa diterima." Perkataan itu menyentuh hati Pak Joyo. Ia memandang jalan yang mulai ramai di luar warung, memikirkan bagaimana ia bisa berbuat lebih dari sekadar menghindari bahaya. Setelah percakapan itu, ia mulai merancang sesuatu di pikirannya. Di sepanjang perjalanan, ia mulai bertanya kepada para supir lain yang ditemuinya di berbagai tempat singgah. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kelompok-kelompok remaja seperti yang ia temui semalam. Dari cerita-cerita itu, ia semakin yakin bahwa banyak dari mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin melakukan hal buruk, tetapi merasa tidak punya pilihan lain.
Pak Joyo mulai berpikir untuk memanfaatkan pengalamannya di jalanan untuk menjadi lebih dari sekadar seorang supir. Ia ingin menciptakan ruang di mana para remaja ini bisa merasa diterima tanpa harus terjebak dalam tindakan yang merugikan. Mungkin, ia bisa memulai dengan mengumpulkan para supir lain untuk memberikan penyuluhan atau bahkan menyediakan peluang pekerjaan kecil bagi mereka. Malam itu, ketika ia berhenti di tempat peristirahatan terakhir sebelum kembali ke Jawa Tengah, ia duduk di kursi kayu sederhana sambil menatap bintang-bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia rencanakan mungkin tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jika aku bisa membantu satu dari mereka, itu sudah cukup untuk memulai, gumamnya pelan, sambil tersenyum tipis. Ia merasa bahwa perjalanannya di jalanan bukan hanya tentang mengangkut barang, tetapi juga tentang memberikan makna bagi kehidupan orang lain. Pagi itu, setelah sampai di terminal muatan di Jawa Tengah, Pak Joyo langsung mendatangi seorang kenalannya, Pak Arman, seorang pengurus komunitas supir truk lokal. Pak Arman adalah sosok yang dihormati di kalangan supir karena pengalamannya dan kepeduliannya terhadap sesama. Pak Arman, saya ingin bicara soal sesuatu yang penting, ujar Pak Joyo sambil menunggu secangkir kopi yang disiapkan di warung kecil terminal. Pak Arman mengangguk, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ada apa, Joyo? Tampaknya serius sekali. Pak Joyo mulai menceritakan kejadian yang dialaminya semalam di Surabaya, tentang kelompok remaja yang ia temui, tentang tatapan ragu mereka, dan tentang firasatnya bahwa mereka sebenarnya bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Ia juga menceritakan percakapannya dengan sesama supir yang menyebutkan bahwa banyak remaja seperti itu berasal dari lingkungan yang sulit. Saya merasa, Pak Arman, kita ini, para supir yang sering melintasi jalan-jalan mereka, punya kesempatan untuk membantu. Kita bisa jadi teladan atau setidaknya memberikan mereka arahan. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, kata Pak Joyo dengan nada penuh tekad. Pak Arman terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Setelah beberapa saat, ia berkata, ide yang bagus, Joyo. Tapi ini bukan hal yang mudah. Anak-anak itu keras karena hidup mereka keras. Tapi kalau kita mau mencoba, kita butuh pendekatan yang lebih luas. Kita harus melibatkan orang-orang di sekitar mereka, termasuk komunitas setempat. Pak Joyo mengangguk setuju. Ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendirian. Bersama Pak Arman, ia mulai merancang langkah-langkah kecil untuk mendekati kelompok-kelompok remaja seperti itu. Langkah pertama mereka adalah membuat komunitas kecil di terminal, tempat para remaja di sekitar wilayah itu bisa datang untuk mendengar cerita dan pengalaman dari para supir. Dalam beberapa minggu berikutnya, komunitas itu mulai terbentuk. Pak Arman menggunakan pengaruhnya untuk mengajak supir-supir lain bergabung. Mereka membuka ruang di terminal untuk kegiatan sederhana, seperti berbagi cerita tentang kehidupan di jalan, memberikan motivasi, dan bahkan menawarkan pekerjaan kecil seperti membantu memuat barang di truk. Para supir sepakat bahwa ini bukan tentang mengubah hidup mereka secara langsung, tetapi memberikan mereka pilihan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pak Joyo juga mulai mengingat wajah anak-anak yang ia temui di Surabaya. Ia berharap, suatu hari, ia bisa bertemu mereka lagi dan mengajak mereka bergabung dalam komunitas ini. Ia yakin bahwa tindakan kecil ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Di malam harinya, ketika ia sedang beristirahat di warung terminal, seorang pemuda mendekatinya. Wajahnya tampak canggung, tetapi ia berbicara dengan suara penuh rasa ingin tahu. Pak, saya dengar dari teman-teman, di sini ada kegiatan untuk anak muda. Apa saya bisa ikut? Pak Joyo tersenyum lebar. Tentu saja, Nak. Semua orang diterima di sini. Mari, kita mulai dari cerita perjalanan hidupmu. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah lampu temaram terminal, berbagi cerita dan tawa. Pak Joyo merasa bahwa ini adalah langkah kecil, tetapi sangat berarti. Ia yakin, setiap percakapan yang ia mulai, setiap anak yang ia bantu, adalah bagian dari perubahan yang ia impikan. Beberapa bulan berlalu sejak Pak Joyo dan Pak Arman memulai komunitas kecil mereka di terminal. Apa yang awalnya hanya percakapan sederhana kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Terminal itu tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi para supir,
tetapi juga menjadi ruang di mana remaja-remaja lokal mulai menemukan arah baru dalam hidup mereka. Setiap malam, sekelompok anak muda datang untuk mendengar cerita dari para supir. Mereka belajar tentang perjalanan panjang, tantangan, dan kerja keras yang harus dilalui para supir untuk menghidupi keluarga. Pak Joyo, dengan pembawaannya yang tenang namun tegas, selalu menjadi sosok yang ditunggu-tunggu. Ia bukan hanya seorang pembicara, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Suatu malam, ketika acara komunitas sedang berlangsung, Pak Joyo melihat seorang wajah yang familiar. Pemuda itu, salah satu dari anggota kelompok yang ia temui di Surabaya, berdiri di pinggir kerumunan, tampak ragu untuk mendekat. Pak Joyo melangkah menghampirinya dengan senyum ramah. "Hei, nak, aku kenal wajahmu. Apa kau dari Surabaya?" Pemuda itu, awalnya terkejut, perlahan mengangguk. "Iya, Pak, saya ingat Bapak. Malam itu, Bapak tidak melawan kami, tapi juga tidak menyerah. Itu membuat saya berpikir banyak." Pak Joyo menepuk bahunya. "Kau di tempat yang tepat sekarang. Duduklah bersama kami. Tidak ada yang akan menghakimimu di sini." Pemuda itu akhirnya bergabung. Ia mendengar dengan saksama cerita para supir dan mulai berbicara tentang pengalamannya sendiri. Ia menceritakan tekanan dari teman-teman sebayanya, kesulitan di rumah, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam lingkungan yang ia tahu salah. "Tapi setelah malam itu," katanya pelan, "saya sadar kalau saya punya pilihan. Saya tidak harus terus seperti ini. Dan sekarang saya di sini, ingin mencoba sesuatu yang baru." Kehadiran pemuda itu membawa energi baru ke komunitas. Ia tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga mulai membantu mengajak teman-temannya yang lain untuk datang. Dalam waktu singkat, beberapa remaja lain dari kelompok yang sama mulai bergabung. Mereka semua mencari kesempatan kedua, jalan baru untuk keluar dari kegelapan yang selama ini melingkupi mereka. Pak Joyo merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Bersama para supir lain, ia mulai merancang program yang lebih terstruktur. Mereka berbicara dengan para pedagang di terminal untuk memberikan pekerjaan kecil bagi para remaja ini, seperti membantu mengangkat barang atau membersihkan area. Selain itu, mereka juga mengadakan sesi motivasi mingguan, mengundang tokoh-tokoh lokal untuk berbagi cerita inspiratif. Perubahan mulai terlihat. Para remaja yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pembuat onar di jalanan kini mulai menemukan rasa percaya diri dan tujuan baru. Mereka belajar menghargai kerja keras, membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka, dan perlahan meninggalkan kebiasaan lama yang merugikan. Di suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Pak Joyo duduk di atas bak truknya, melihat aktivitas di terminal. Ia melihat para remaja yang kini bekerja dengan semangat, bercanda dengan para pedagang, dan membantu para supir. Ia tersenyum, merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Pak Arman menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi. "Kau lihat itu, Joyo? Mereka berubah. Kau yang memulainya," katanya sambil menyerahkan secangkir kopi. Pak Joyo mengangguk, menatap matahari yang mulai meninggi. "Kita semua yang memulai, Pak Arman. Ini bukan hanya tentang aku atau kau. Ini tentang kita semua yang peduli. Kalau kita bisa membuat perbedaan kecil seperti ini, itu sudah cukup untuk membuat dunia ini lebih baik." Matahari pagi itu menjadi saksi bahwa meskipun perubahan membutuhkan waktu dan usaha, hasilnya selalu membawa harapan baru. Terminal itu kini bukan hanya tempat singgah, tetapi juga rumah bagi banyak remaja yang telah menemukan kembali arah hidup mereka.